Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakinnahu niyyatun wa jihadun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, bil khusus ketua DKM Masjid Jami Riyadul Abidin, Akhinal Karim Al-Ustadz Akhinal Karim Haji Ahmad Zarkashi, hafizahullah, sehat panjang umur, berikan keberkahan Allah Ta'ala. Juga Akhinal Karim Ustadz Adi Sulaiman, serta orang tua kita Ustadz Bapak Haji Syakaruddin, serta para asatizah yang lain rahimakumullah. Bapak RW kita yang tidak ketinggalan ya, Bapak Rojali, Bapak RT, Pak RW, semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada malam hari ini, tepat malam tanggal 6 Muharram. 6 ya. Tanggal merah Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti tadi ya tanggal 5 ya. Tanggal 5 berarti malam ini tanggal 6 nih. Besok tanggal 6 Muharram. Malam hari ini spesial, kita akan berbicara mengambil pelajaran dari peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Nabi Muhammad hijrah, pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Jadi lahirnya di Mekah, hijrahnya ke kota penuh dengan pelajaran-pelajaran. Pelajarannya adalah begini. Kan Nabi Muhammad ketika hijrah sukses, betul nggak? Hijrahnya meraih kemenangan. Kemenangan itu datang dengan dua sebab. Berapa? Dua. Jadi kita akan menang kalau dua hal ini ada, dan ini dilakukan Nabi Muhammad pada peristiwa hijrah. Kemenangan datang dengan dua syarat. Syarat yang pertama adanya juhdun basyariyun, usaha maksimal manusia. Kita akan menang kalau ada yang pertama juhdun basyariyun, artinya usaha maksimal, usaha manusia, usahanya benar-benar usaha, hadirin. Yang kedua, kemenangan datang kalau ada qudratun ilahiyah, takdir Allah, kehendak Allah. Yang pertama adanya juhdun basyari, usaha manusia. Yang kedua adanya kehendak Allah, qudratun ilahiyah, qudrah ilahi namanya. Kita sukses kalau kitanya berusaha, Allahnya menentukan, gitu hadirin. Yang pertama, kita akan sukses kalau kita usaha maksimal. Entar hadirin, kalau usaha udah maksimal, kemudian mentok, datang kehendak Allah tuh, datang pertolongan Allah. Lihat hijrah.
Nabi Muhammad ketika merencanakan untuk pergi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, rencana Nabi sangat matang. Nabi mengambil prinsip rahasia. Prinsip apa? Jangan sampai orang tahu, sebab kalau ketahuan nggak jadi. Yang pertama, sahabat Abu Bakar ke rumah Nabi, ya Rasulullah, aku mau hijrah. Kata Nabi, tunggu sebentar. Abu Bakar tunggu sampai aku juga mendapatkan izin. Abu Bakar girang. Kok girang? Berarti hijrahnya bersama siapa dia? Bersama Nabi. Abu Bakar pulang beli 2 ekor unta, persiapan hijrah. Singkat cerita, Nabi Muhammad kemudian mendapatkan izin hijrah melalui Jibril. Begitu dapat izin, Nabi buru-buru ke rumah Abu Bakar menyampaikan rencana hijrah. Nabi nggak pengen rencana ketahuan, maka Nabi melakukan hal yang tidak biasa. Gini, usahanya maksimal banget. Nabi ke rumah Abu Bakar menyampaikan rencana hijrah di waktu yang tidak biasa. Orang Arab waktu itu tidak biasa keluar siang-siang. Kenapa siang-siang? Panas. Orang kalau panas anaknya ngapain? Di rumah rebahan, ya nggak Bu? Ngipas-ngipas pakai duit, ya nggak tuh? Kipas angin lah kita tombok gitu, ya kan? Kipas angin nyala nih, gitu kan? Kembung, gitu tuh. Siang-siang nggak ada orang keluar. Nabi keluar di waktu itu. Kalau Nabi keluarnya sore, rame, banyak orang, ketahuan. Kalau malam-malam orang rame, adem pada keluar. Siang-siang Nabi keluar ke rumah Abu Bakar. Kenapa? Di waktu itu nggak ada orang, sepi, nggak ada yang ngelihat Nabi keluar. Yang kedua, Nabi usahanya maksimal ke rumah Abu Bakar supaya nggak ketahuan. Nabi tidak masuk dari pintu depan. Nabi ke rumah Abu Bakar masuk dari pintu belakang. Padahal kata Quran, kalau kita namu waqtul buyuta min abwabiha, kalau ke rumah orang dari depan. Laisal birra an tadkhulu buyuta min zuhuriha, bukan kebaikan kalau kita ke rumah orang dari belakang. Kalau namu dari depan, dari belakang. Tapi Nabi nggak lakukan, takut ketahuan. Nabi lewat belakang. Yang begitu masuk ke rumah, kata Nabi, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakar, akhrij man indaka. Hei Abu Bakar, keluarkan semua orang yang ada di rumahmu. Aku mau ngomong rahasia nih. Aku mau ngomong omongan rahasia. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, yang di rumah semua keluarga aman, gitu tuh. Kayak kita hadirin mau ngomong rahasia, ya nggak nih? Saya bilang ke Zarkasi, Anda pengen ngomong 4 mata nih, tolong yang lain suruh keluar. Ngomong apa Tat? Di Amerika banyak janda. Di Amerika Tat banyak janda Tat. Kan ini rahasia deh. Ya enggak? Kalau ibu bahaya nggak nih? Bahaya deh. Saya jangan kasih kosongin rumah. Kita mau rahasia. Ya enggak? Ada apa Tat? Di Amerika banyak janda. Mu'alaf hadirin. Amin. Ya enggak tuh? Nah, jadi kenapa Nabi begitu tuh? Agar hijrahnya jangan sampai ketahuan hadirin. Jadi ke rumah Abu Bakar ngumpet-ngumpet di jam yang gak biasa, masuk juga bukan dari belakang, bukan dari depan, dari mana? Dari belakang. Pas masuk juga keluarin ini rahasia hadirin. Kemudian disampaikanlah tanggal sekian, malam ini jam sekian kita keluar. Kita keluar menuju kota Madinah. Di malam yang disepakati, qadarullah hadirin. Malam itu rumah Nabi dikepung hadirin. Padahal sejak awal Nabi rahasia nggak nih? Rahasia hadirin. Qadar malam itu rencana mau keluar rumah Nabi dikepung hadirin. Mungkin ada yang dengar juga kan hadirin, ya enggak? Kayak saya ngomong tadi berdua, sejar kasih. Ya, ada yang nguping juga, ya enggak? Bang Rahmat yang ngadu sama bini kita. Elah, ya enggak? Di malam itu rumah Nabi diapain? Yang pertama, Nabi sudah melakukan yang namanya juhdun basyari, usaha manusia yang maksimal, dengan cara rencana hijrah dilakukan dengan cara rahasia. Tapi kadang-kadang mentok hadirin, mentok tadi.
Malam itu rumah Nabi diapain? Dikepung. Logikanya Nabi nggak mungkin bisa keluar. Anak muda yang gede-gede, gagah-gagah dipilih ngepung rumah Nabi, ya kan? Abu Bakar udah nunggu hadirin, kira-kira nih nunggu di bangka satu, ya nggak tuh? Ya kan, nunggu di ujung kan? Ini rumah Nabi nih hadirin nih, mau keluar dari Abidin nih. Rumah Nabi dikepung hadirin. Tadi saya bilang kita menang dengan dua syarat. Yang pertama apaan? Usaha manusia, juhdun basyar. Kalau mentok hadirin, datang yang kedua, kudratun ilahiyah, kehendak Tuhan. Malam itu Nabi mendapatkan petunjuk, keluar rumah Nabi sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan wa min faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka dinding penghalang. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim, di depan ada dinding penghalang, di belakang dinding penghalang. Fa'aghshaynahum, kami bikin semuanya tidur. Wahum la yubsirun, enggak ada yang ngelihat Nabi keluar hadirin. Ada riwayat ngambil pasir diaur ke muka mereka tuh, sehingga yang jagain pada ngelap gitu. Ada yang mengatakan mereka melek, cuman Nabi keluar gak ada yang ngeliat hadirin. Itu yang saya bilang tadi tuh, kalau usaha udah maksimal, kalau mentok hadirin, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya pertama ngapain tuh? Usaha maksimal, bahasa Arabnya juhdun basyariyun. Begitu mentok hadirin, datang yang namanya kudratun ilahiyah, pertolongan Allah hadirin. Kayak bapak nih pengen ngaji, ya enggak? Pengen ngaji hadirin, ya enggak? Lupa bawa dompet hadirin, SIM STNK di dompet hadirin, ketinggalan pengen buru ngaji, ada razia operasi zebra hadirin. Ya Allah, ya enggak tuh? Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim fa'aghshaynahum fahum, polisi pada tidur hadirin, ya enggak tuh? Ya enggak? Polisi tidur, ya enggak? Bapak lewat wahum la yubsirun, nggak ngelihat bapak lewat, ya kan? Ya Allah, polisi nggak ngelihat saya Pak Ustadz, ya gitu hadirin tuh. Tapi ini mungkin kita nggak sengaja hadirin mau ngaji, cuman dompet ketinggalan, ada nggak tuh? Ya Allah, STNK sama SIM di mana hadirin? Di dompet lagi tuh, ya nggak? Ya Allah, gimana mau balik lagi, takut terlambat ngaji, ada razia operasi zebra, langsung baca ayat Yasin ayat 12, polisi pada tidur, namanya polisi tidur, ya kan? Polisi tidur, ya kan? Jadi saya ulangi, kemenangan akan datang dengan dua syarat. Saya ulangi sekali lagi. Pertama, usaha maksimal. Yang kedua, kalau mentok hadirin, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, malam itu Nabi keluar rumah, yang ngepung gak ada yang ngelihat hadirin. Dan Nabi nyuruh keponakannya, misanannya ya, Ali bin Abi Thalib tidur di kasur Nabi, ya kan? Begitu Nabi keluar nggak ada yang lihat. Esok harinya begitu yang ngepung sadar, melek mata, masuk ke rumah Nabi, ada nggak Nabi? Di kasur dibuka selimut, ternyata Ali bin Abi Thalib. Wah, akhirnya hadirin semua, ini Mekah nih, ini Mekah, ini Mekah, ini Mekah ya. Madinah di atas hadirin. Jadi kalau mau ke Madinah ke arah utara lari ke atas, ya kan? Semua yang ngepung rumah Nabi lari ke atas semua, ya kan? Nggak ketemu hadirin. Di manakah Nabi? Yang kedua nih, Nabi mengambil strategi yang tidak biasa. Keluar dari rumahnya malam itu, Nabi tidak langsung lari ke arah kota Madinah. Nabi malahan berlawanan arah, malah turun ke bawah hadirin. Nabi bukan lari ke atas, malah turun ke bawah. Ini Mekah, ini Madinah, di bawah ada Gua Sur. Gua Sur hadirin nih, ada Gua Sur. Jadi Gua Sur ada yang di bawah. Ini Gua Sur, ini Mekah, ini Madinah. Bermain buncit di ujung sana. Gak kelihatan ada yang kan. Jadi malam itu Nabi mengambil strategi yang tidak biasa. Yang saya bilang tadi, usaha yang maksimal hadirin. Gimana maksimalnya? Kalau Nabi keluar rumah langsung lari ke atas, itu terlalu biasa hadirin. Maka Nabi mengecoh musuh hadirin. Nabi ngapain?
lari ke bawah. Ngumpet di mana? Di Gua Thur, hadirin. Keluar rumah tanggal 28 Safar. 28 Safar, 28, 29, 30, 3 hari ngumpet di Gua Thur. Ngumpet nih. Ntar tanggal 1 Rabiul Awal baru Nabi keluar, hadirin. Jadi begitu keluar malam itu Nabi nggak ke atas, nggak ke Madinah. Nabi ngumpet di mana? Di Gua Thur. Dengan asumsi, dengan strategi, kalau lari ke atas kekejar, ketangkap. Nabi ngumpet tuh, hadirin. Namanya strategi mendinginkan suasana. Strategi cooling down. You understand? I am now. Strategi cooling down, hadirin, tenang dulu, ya enggak? Ngumpet di Gua Thur, hadirin. 3 hari keluar 28, 29, 30 bulan Safar. Ngumpet Nabi itu, ya kan? Sementara yang ngepung rumah Nabi, begitu Nabi nggak ada, pada ngejar kemana? Ke atas. Ada nggak Nabi? Nggak ada, hadirin. Terkecoh mereka, tertipu, hadirin tuh. Mereka berpikir, wah Muhammad udah lepas dia sampai ke Madinah, gagal kita menjaga Nabi. Padahal Nabi masih ada. Di mana tuh? Di Gua Thur, hadirin. Ngumpet Nabi, ya kan? Namanya Nabi melakukan strategi yang tidak biasa, usaha manusia maksimal, hadirin. Kadang-kadang untuk menang kita harus melakukan hal yang tidak biasa, hadirin. Kalau terlalu biasa mah biasa deh. Orang jualan bakso bulat biasa, hadirin. Jualan bakso gepeng, hadirin. Ada nggak bakso gepeng? Ada, hadirin tuh. Ada yang jualan bakso beranak, hadirin. Ada nggak bakso beranak? Yang aneh-aneh laku, hadirin. Kalau bapak jual bakso bulat seperti bola pingpong, itu udah biasa, hadirin. Jualan bakso gepeng sama bakso beranak. Di Bangka 1 bakso cinta, hadirin. Ada nggak tuh? Ya kan? Ya nggak, Bu? Bakso cinta, hadirin. Di mana adanya tuh? Bapak tahu nggak? Jarang jajan kayaknya. Nurul Islam ke arah Al-Hikmah tuh, ya. Bangka 2 ya, di ujung ya. Apa bakso apa, hadirin? Itu banyak yang makan tuh, hadirin tuh. ABG pacaran. Ya. Kalau jualan yang biasa, ya terlalu biasa, hadirin. Ingat, jualan yang agak aneh laku, hadirin tuh. Nabi melakukan strategi yang tidak biasa. Kalau keluar rumah langsung ke Madinah, itu terlalu biasa, hadirin. Ketangkap mungkin Nabi. Nabi ngumpet di bawah. Namanya usaha yang maksimal, hadirin, supaya berhasil ambil strategi yang gak biasa, gitu tuh. Ya kan? Nabi ngumpet di Gua Thur 3 hari, hadirin. Seukuran kira-kira orang udah mulai nggak nyari, Nabi keluar. Tapi tadi, hadirin, kadang-kadang walaupun usaha udah maksimal, kadang-kadang mentok, hadirin. Begitu Nabi ngumpet di Gua Thur, ada beberapa orang Quraisy yang sampai ke depan mulut goa, hadirin. Jadi dalam buku sirah dijelaskan orang Arab tuh dia bisa tahu nih ontak Mekah, nih ontak Madinah. Dari mana taunya? Dari kotoran unta, hadirin tuh. Mereka jadi ini tai ontak, ini ontak Madinah nih, ini ontak Mekah nih. Dia tahu dulu, ya kan? Dia orang-orang zaman sama kayak di Indonesia. Di Indonesia kan orang-orang zaman dulu kadang-kadang punya ilmu yang kita nggak tahu, hadirin tuh, ya enggak? Umpamanya nih, dulu orang tua kita kalau ayam menelor, tahu, hadirin? Wah, ayam menelor nih, tangkap tuh ayam, boleh sodok, hadirin. Ya. Wah, nih 2 hari lagi nih. Ya. Kok tahu? Oh, nih kalau gitu orang dulu ya. Anak-anak zaman sekarang kagak tahu, hadirin, ilmu nyodok bola ayam, hadirin tuh. Ya kan? Ya enggak pakai kelingking ya? Wah, berat menelor nih ayam. Gitu tuh. Saya pernah tuh baca tulisan orang daerah mana yang peternak bebek tuh. Dia tahu mana bebek laki, mana bebek perempuan, hadirin tuh. Dari bebek tuh masih itu, ini bebek laki nih. Tahu, hadirin, tahu tuh. Orang zaman dulu kadang punya ilmu yang orang sekarang nggak punya, hadirin. Ya enggak? Kan ada cerita tuh orang Arab lagi mandiin onta, ya kan? Lagi mandiin onta, tuh onta lagi dimandiin. Orang nanya, Assalamualaikum, jam berapa nih ya? Akhirnya itu titit onta digoyangin, ada tuh, tiu, jam 2 katanya. 2 nih. Cuman goyangin titit onta tuh, tiu, jam 2 katanya. Ya ini,
Yang nanya penasaran hadirin. 1 jam dibalik lagi. Sekarang jam berapa Pak? Tunggu sebentar. Jam 3 kurang seperempat. Tahu hadirin. Kok tahu hadirin ini orang ilmu apa hadirin? Kok Bapak bisa tahu Pak? Di ujung ada jam, ada menara. Di ujung ada menara, ada jam. Kealingan titik onta hadirin. Kealingan titik onta. Jadi gini tuh, digoyangin titik onta. Kelihatan tuh jam kan? Oh 3 seperempat gitu tuh. Iya, kealingan kan onta titik kan gitu. Dikit digoyangin. Oh jam 3 katanya. Jadi orang-orang zaman dulu tuh punya ilmu yang kadang-kadang orang sekarang nggak tahu hadirin tuh. Ya enggak? Bahkan para nelayan wa bin najmi hum yahtadun. Mereka berpegangan dengan tuh bintang-bintang tuh. Oh gini kan. Bahkan dia tahu ini musim ini banyak ikan, ini nggak banyak ikan. Orang lu tahu hadirin tuh. Ya kan? Ya nggak Bu? Ya kan? Orang dulu ngobrol sama ayam hadirin. Ayam mau tok 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 wah mau beranak ya gitu. Tahu tuh orang dulu ya. Jadi beberapa orang Quraisy sampai ke mulut Goa Sur hadirin. Goa Sur tuh tidak sama dengan Goa Hiro. Kalau Goa Hiro dalam hadirin, dalam. Kalau Goa Sur cuma coakan doang hadirin. Nih lagi viral hadirin nih. Lagi viral tentang Goa Hiro dicoret-coret sama orang Depok hadirin nih. Tahu nggak berita hadirin? Ada jemaah haji dari Depok hadirin. Nulis nama tuh di bebatuan di Goa Hiro. Siapa namanya dia tuh? Mansur apa? Ya. 3 orang dia Depok gitu. Viral hadirin. Tindakan coret-coret di bebatuan, vandalisme kan nggak boleh hadirin. Nih anak remaja nih, kadang-kadang bapak-bapak juga ibu-ibu. Kan gini, orang tuh kadang-kadang di tempat-tempat wisata, tempat sejarah suka sok-sok iseng nulis nama, ada nggak dari itu? Ya kan, nulis nama, ya nggak? Ada bos spidol. Di kamar mandi ada nggak tuh? Kamar mandi umum, kamar mandi sekolahan, ada nggak dari itu? Ya kan, rojak kelas 6. Oh ya gitu. Ya kan. Ada yang teman, lu jangan nyorot di tembok lo. Ada, lu nyorot juga lu. Gua kan dikit, waduh. Gitu deh tuh. Jadi ada lagi viral nih jamaah haji dari Depok nyoret-nyoret nulis nama di bebatuan di Goa Hiro hadirin tuh. Ya kan. Nah, videonya viral hadirin. Ya kan? Kan bikin malu hadirin. Ya enggak? Seharusnya boleh nggak coret-coret tuh? Nggak boleh. Nyoret-nyoret apa namanya? Apalagi di tanah suci hadirin tuh. Ya enggak? Singkat cerita, beberapa orang tokoh beberapa orang Quraisy mengatakan Muhammad ngumpet nih. Ya kan? Tahu dari mana? Ini ontaknya nih. Ini bukan ontak ini ontak Mekah nih. Keciuman ini. Wah, ini ketahuan nih. Sampai ke mulut goa hadirin. Ini Goa Sur katakanlah. Goa Sur tuh hadirin cuman coakan dikit. Orang nunduk dikit kelihatan hadirin. Tapi sejak awal Nabi sudah melakukan yang namanya usaha maksimal. Maksimal nggak tuh? Keluar dari rumah, nggak langsung ke Madinah, ngumpet di bawah. Namun kadang-kadang hadirin usaha udah maksimal, kadang-kadang mentok nggak nih? Mentok. Kalau mentok hadirin datang yang kedua. Apa yang kedua? Qudratun ilahiyah. Namanya takdir Allah hadirin. Kehendak Allah. Begitu Nabi usahanya udah maksimal, beberapa orang tokoh Quraisy hadirin sampai ke depan mulut Goa Sur. Maka kalau usaha udah maksimal, datang yang kedua, namanya kehendak Allah hadirin. Dalam riwayat disebutkan di mulut Goa Sur ada sarang laba-laba, ada sarang burung merpati. Logikanya kalau di dalam ada orang, sarang laba-laba pasti rusak hadirin. Kalau di dalam ada orang, burung merpati pasti terbang hadirin. Maka itu orang kafir Quraisy di depan Goa Sur nggak yakin dalam ada orang hadirin tuh. Ada riwayat mereka ambil batu hadirin, dilempar dulu pakai batu ke dalam. Ada riwayat kena gigi Nabi, gigi Abu Bakar tuh. Kena gigi Nabi tuh, dilemparin batu tuh. Ingat? Dan mereka nggak nyangka di dalam ada orang tadi tuh. Kalau usaha udah maksimal, datanglah pertolongan Allah gitu hadirin. Kayak anak kita nih, ayah aku mau ujiannya, belajar nak.
yang rajin. Anak kita belajar nggak nih? Belajar, ngafal, hadirin, begadang-begadang ya nggak tuh. Habis belajar dia berdoa, hadirin. Sebelum berangkat ujian dia sholat duha, ada nggak tuh? Ayah diminta doa orang tuanya, dia nggak tuh? Udah belajar sampai malam ya nggak tuh, ngafal segala macam. Sebelum berangkat sholat duha, minta sama Allah, cium tangan orang tua di ruang ujian, di bagian soal, hadirin. Ini soal. Tiba-tiba susah, hadirin. Ya Allah, yang semalam belajar nggak ada, hadirin. Padahal semalam udah maksimal nggak nih? Tiba-tiba datang pertolongan Allah. Di meja contekan semua, hadirin. Di meja nih. Ya Allah, ini siapa yang begini? Anak sore, hadirin, nih. Kan dulu kita sekolah 2 kali. Ada anak pagi, ada anak sore, ya kan? Dulu kan sekolah pagi, sekolah siang, ya gitu. Begitu soal, ya Allah, contekan semua, hadirin. Pertolongan yang kedua, yang ngawas tidur, hadirin. Ya Allah, mau Allah kasih pertolongan. Begitu ulangan nilainya bagus, orang tua nanya, kok kamu bagus ulangan? Alhamdulillah, Pak, Allah kasih pertolongan. Bentuknya apaan? Yang ngawas tidur, Pak. Ya enggak? SMA temen nomor 2, nomor 3. Wow, gitu. Nyontek nggak boleh ya. Jadi maksud saya, kalau usaha udah maksimal, datang yang kedua, namanya pertolongan Allah, kehendak Allah, dari gitu tuh. Kan logikanya Nabi ketahuan, hadirin. Sampai Abu Bakar ketakutan, ya Rasulullah, lau nazara ahaduhum tahta qadamaihi la absorona. Nabi, kalau mereka nunduk aja dikit kelihatan kita, Nabi. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin tuh? Ya Abu Bakrin, ma zannuka bitsnaini Allahu thalithuhuma. Abu Bakar, kamu lupa kalau kita berdua ada Allah yang ketiga. Dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Gitu, hadirin tuh. Sebelum pertolongan Allah datang, manusia ngapain dulu? Manusia ngapain dulu? Usaha, hadirin. Usahanya maksimal. Bener-bener kalau usahanya maksimal, begitu mentok, datang yang namanya pertolongan Allah. Gitu tuh. Begini, hadirin, Bu, kita punya banyak kebutuhan dalam hidup. Buat anak sekolah, buat bayar listrik, ya nggak nih? Bayar telepon, iuran ini, iuran itu, udah kondangan tiap minggu 4 orang, 5 orang lagi, orang kondangan, mulu kondangan, ada nggak nih? Ya nggak? Apa yang nyunatin kondangan juga, hadirin, ya nggak nih? Ya kan? Pemasukan kita sekian, pengeluaran kita gedean lagi. Kalau kita hitung-hitung kagak cukup, betul nggak? Kok bisa cukup, hadirin? Kok ujung-ujung bisa cukup? Allah kasih pertolongan, hadirin. Ada aja caranya ya, ada nggak tuh? Anaknya dapat beasiswa, ada nggak tuh? Anak saya, Tat, alhamdulillah, Tat, dia kagak bayaran, Tat. Ya nggak? Orang dia pinter anaknya, ada nggak tuh? Udahan lagi, Tat, kadang-kadang saya walaupun banyak kondangan suka kelupaan, Pak Ustadz. Ya saya masukin amplop yang kosong, Pak Ustadz. Kagak sengaja, Pak Ustadz. Sampai rumah, lah masih ada di 2 nih, salah masukin. Udahan lagi sekarang maulidmu lagi, Tat, alhamdulillah, Tat, berkat mah ada aja. Ya enggak? Indomie 3 sama gula seperempat sama minyak dah sebotol kecil. Kalau buat makan doang mah, Tat, kagak kurang dah. Ya makan mie tiap hari, ya enggak, sama telur, ya kan? Kalau kita hitung-hitung cukup nggak? Nggak cukup. Kok akhirnya cukup, hadirin? Itu namanya pertolongan Allah, hadirin. Bapak-bapak dikejar sama anjing galak. Ada nggak anjing galak, hadirin tuh? Begitu dikejar, ada tembok 3 meter, hadirin. Bapak ngibrit, lompat bisa, hadirin. Begitu udah selamat, kok gue bisa lompat tadi ya? Gue gimana caranya tadi ya? Ya. Diulang bisa nggak? Agak bisa, hadirin. Ya. Kita tuh kadang-kadang kalau lagi panik, lagi bingung, kadang-kadang melakukan hal yang aneh, hadirin tuh. Itu kayak tadi, ya Allah, buat bayaran sekian, buat ini sekian. Wah, agak cukup, gue udah mati gue nih, ya nggak? Ternyata masih hidup sampai sekarang, hadirin. Ya enggak? Ini gemuk-gemuk semua nih, ya enggak?
Biar kata kemarin pandemi 2 tahun hadirin, ya ini gemuk-gemuk banget nih, ya, sehat-sehat ya nih, ya enggak? Artinya kadang-kadang kita yang ketakutan hadirin, padahal Allah kasih rezeki, betul nggak tuh? Yang penting usahanya maksimal. Kalau mentok, usaha maksimal, saya ulangi bahasa Arabnya juhdun basyariyun. Kalau udah maksimal, mentok, datang pertolongan, namanya qudratun ilahiyah, kehendak Allah hadirin, gitu tuh. Maka berusahalah maksimal. Sayyidah Maryam hadirin melahirkan Nabi Isa, kan perempuan habis melahirkan capek nggak? Tuh, habis melahirkan capek nggak dia? Allah berfirman, ya Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiya. Wahai Maryam, ada pohon kurma, goyangkan dengan tanganmu itu pohon kurma. Orang ntar buahnya jatuh. Hadirin, pohon kurma tuh susah ngoraknya hadirin. Yang disuruh ngorak siapa tuh? Perempuan yang habis melahirkan. Perempuan habis melahirkan capek nggak? Masa disuruh goyangin pohon kurma hadirin? Secara logika kagak mungkin hadirin. Cuman yang namanya perintah Allah kerjain aja. Selebihnya Allah yang ngatur. Oleh Maryam itu pohon kurma digoyangin hadirin. Jatuh nggak buahnya? Logikanya nggak jatuh hadirin, tapi jatuh hadirin gitu tuh. Jadi kalau Allah suruh kita laksanakan aja tuh. Selebihnya Allah yang ngatur, ya enggak? Yang penting yang pertama usahanya maksimal. Giliran mentok hadirin, datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, keluarlah Nabi dari Gua Thur tanggal 28 dari rumahnya, 28, 29, 30. Tanggal 1 berangkat dari Gua Thur, berjalan menuju kota Madinah. Nabi sekali lagi tidak mengambil jalur yang biasa, takut ketahuan. Nabi mengambil jalur yang tidak biasa hadirin. Jalur mana? Jalur pantai. Nih, ini Mekah nih, ini Mekah. Ini kan Gua Thur, riba Gua Thur. Ini Mekah, itu Madinah. Nabi tidak mengambil jalur yang biasa hadirin. Takut ketahuan orang. Itu kan jalur orang bolak-balik hadirin. Nabi mengambil jalur pantai. Nabi jalan ke ujung hadirin, terus ke ujung, baru balik ke kota Madinah. Jalur yang tidak biasa hadirin. Kenapa jalur nggak biasa? Kalau jalur biasa ketahuan nggak nih? Mungkin ada orang pulang dagang segala macam. Nabi lewat jalur pantai, lebih jauh, lebih susah, lebih sulit, tapi lebih mendatangkan keberhasilan. Nah akhirnya Nabi dari ini jalur pantai. Maksimal nggak dari ini? Tadi saya bilang walaupun usaha kita udah maksimal, kadang-kadang mentok hadirin. Mentok gak nih? Tiba-tiba ada orang Quraisy yang melihat Nabi hadirin. Orang baru pulang dagang dari negeri Syam. Ini Mekah, ini Madinah, di atas kota Syam hadirin. Ada pedagang baru pulang dagang hadirin cerita, aku tadi melihat ada kayak orang di pinggir pantai yang lagi jalan dah. Kayaknya Muhammad tuh. Gitu hadirin tuh. Padahal Nabi udah ngumpet-ngumpet hadirin ya. Jadi begitu ada rombongan pedagang nih pulang dari negeri Syam, dia ngelewatin Madinah, Mekah. Sampai Mekah dibilang, aku tadi pas pulang dari Syam, lewat Madinah, lewat Mekah, aku kayaknya ngelihat di pinggir pantai ada kayak ada orang lagi jalan. Jangan-jangan Muhammad tuh. Jadi orang Quraisy lagi kumpul nih. Di antara yang kumpul ada seorang yang bernama Suraqah hadirin. Suraqah bin Naufal. Kata Suraqah, mana mungkin orang Muhammad udah keluar dari tanggal 28. Kan keluar dari tanggal 28, 29, 30. Nabi keluar tanggal 1. Masa iya Muhammad? Nggak mungkin lah. Bukan Muhammad itu. Sebab hadirin, siapa orang berhasil menangkap Muhammad waktu itu, hadiahnya 100 ekor unta hadirin. Hadiahnya tuh. Orang berlomba-lomba nggak nih? Nyari. Begitu ada yang bilang itu di pinggir pantai kayaknya itu Muhammad. Kata Suraqah, alah bukan.
Mana mungkin Muhammad, orang dia dari kemana kabur. Yang lain ngejar nggak hadirin? Kagak hadirin, nggak ngejar orang. Oh iya nggak mungkin lah. Diam-diam Surakoh ngejar hadirin. Kata Surakoh, maka orang yang serakah tuh asal Surakoh hadirin tuh. Dia pengen dapat hadiah sendiri hadirin. Dia bilang, mana mungkin Muhammad mah, orang dia dari kemarin. Kayak kita kadang-kadang hadirin lagi pengangguran, lagi kumpul di pengangguran. Ada yang datang, bang, ada tuh bang lowongan kerjaan tuh bang di Bangka 1. Kata yang teman, alah lowongan apaan, lowongan hari gini mana ada lowongan. Yang lain kagak jadi nyari hadirin, diem-diem dia ngapain hadirin? Ngajin lamaran hadirin. Ya enggak? Dia ngomong supaya saingan berkurang hadirin. Mana ada lowongan kerjaan di Bangka 1, orang juga coba yang pengangguran di sono, ngaco aja loh. Ya enggak? Diem-diem ngapain hadirin? Diam-diam itu ya gitu ya enggak. Kayak saya bilang, Ustaz di Amerika banyak janda tuh. Alah mana ada janda di Amerika ini. Diam-diam dia nyari ya hadirin. Diam-diam tanam sepengetahuan saya hadirin ya enggak tuh ya enggak. Kan saya ngasih tahu hadirin ya enggak. Gitu tuh kadang-kadang. Maka orang yang mau makan sendiri namanya serakah hadirin tuh, serakah. Katanya serakah itu dari Surakoh. Surakoh pengen, kan yang nangkap Nabi dapat hadiah nggak? 100 ekor unta hadirin tuh. Begitu ada yang bilang itu kayaknya di bibir pantai ada orang. Alah mana mungkin Muhammad, orang dia kok dari tanggal 28, 29, sekarang tanggal 1, nggak mungkin lah. Yang lain kagak nyari hadirin, dipatahin omongan. Diam-diam Surakoh ngapain? Ngambil kudanya, dia lari ke arah pantai hadirin. Dan bener aja dan ketemu Nabi dia, ya kan? Padahal tadi Nabi usahanya maksimal nggak nih? Udah ngumpet di gua Sur hadirin, udah mengambil jalur pantai. Pelajarannya, walaupun kita kadang usaha maksimal, kadang-kadang mentok hadirin. Mentok nggak nih? Kan teorinya manjada wajada, kadang-kadang kagak juga hadirin. Yang sungguh-sungguh berhasil nggak juga kadang-kadang hadirin ya enggak, betul nggak? Kan teori bapak kalau usaha dagang rajin pak dapat pak, kadang-kadang kagak hadirin ya enggak. Bapak mancing dari pagi sampai sore kagak dapat hadirin ya enggak, hadirin kagak dapat hadirin gitu tuh ya kan. Kalau mau dapat mancing di pasar ya enggak tuh ya enggak, mancing di pasar. Nah akhirnya Nabi udah maksimal, tiba-tiba Surakoh berhasil mengejar Nabi. Nabi, Abu Bakar dan seorang penunjuk jalan hadirin tuh. Surakoh ngelihat Muhammad tuh. Ada riwayat dalam buku sejarah dia menghunuskan pedangnya dari ini. Ya enggak? Muhammad nih yang menangkap Muhammad hayyan au mayitan 100 ekor unta. Yang menangkap Muhammad hidup atau mati hadiahnya 100 ekor. Surakoh kegirangan hadirin. Wah Muhammad nih dapat saya nih. Uhui spontan. Uhui ya kan. Tiba-tiba di buku sejarah apa yang terjadi hadirin? Surakoh tiba-tiba kudanya jatuh hadirin tuh. Gubrak gitu jatuh kudanya tuh ya enggak. Nabi ngelihat wah jatuh tuh ya kan. Surakoh bangun hadirin. Dikejar lagi, gelebak. Gimana kuda dah? Ketoprak ya kan. Binatang itu pintar dagang, kuda kalau jalan ketoprak ya kan. Jatuh lagi ya kan tuh ya kan. Bangun lagi Surakoh ya kan. Dia kejar lagi Nabi, jatuh lagi sampai akhir Nabi bantuin. Kata Nabi ya kan, setelah dibantuin oleh Nabi, wahai Surakoh kata Nabi ya kan, engkau nggak usah nangkap saya dah ya enggak. Aku berjanji nanti cinta singkat cerita Surakoh masuk Islam ntar deh ya kan. Dia jatuh Nabi bantuin kan, Surakoh masuk Islam. Wahai Surakoh kata Nabi, aku berjanji nanti kalau Islam menang Persia akan ditaklukkan, Romawi juga akan. Nanti kalau Persia ditaklukkan, kalau Romawi kan rajanya Kaisar, kalau Persia Kisra namanya, Kisra dan Kaisar. Kalau Kaisar kan Romawi kan, kalau Persia itu Kisra namanya. Kalau Persia ditaklukkan,
mahkota Raja Persia akan aku berikan buat kamu. Sekarang kamu pulang ke Mekah, jangan bilang kalau kamu ketemu saya, ya kan? Kamu aku maafkan, kata Nabi, nggak usah bunuh saya pun nggak bunuh kamu, aku maafkan kamu, sekarang pulang ke Mekah. Jangan bilang siapa-siapa kalau kamu ketemu saya. Ada riwayat, ada yang mengatakan Suraqah Islam, hadirin. Nanti begitu beberapa tahun kemudian Nabi meninggal dunia. Di zaman Umar kalau nggak salah Persia ditaklukkan, hadirin. Begitu Persia ditaklukkan, Suraqah tampil ke depan. Kata Suraqah, dulu Nabi pernah menjanjikan aku, kalau Persia ditaklukkan, mahkotanya buat saya, kata Suraqah. Dan saat itu mahkota Persia dikasih buat Suraqah di situ. Kita kembali ke cerita itu. Begitu kata Nabi, udah kamu pulang ke Mekah. Akhirnya Suraqah pulang dan Nabi selamat. Tadi itu kemenangan akan datang dengan dua syarat. Pertama, usaha maksimal. Kalau mentok datang pertolongan, Suraqah jatuh, hadirin, bangun jatuh lagi, bangun jatuh lagi, jatuh bangun, jatuh bangun. Kalau udang gitu, ini, ya kan? Dia jatuh bangun, jatuh lagi bangun lagi, sampai Nabi maafkan di Suraqah. Jadi kemenangan datang dengan dua syarat. Yang pertama namanya juhdun basyariyun. Yang kedua yang namanya qudratun ilahiyah, pertolongan Allah. Kalau usaha udah maksimal, begitu mentok datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hidup ini kita semua punya pengalaman, betul nggak Bu? Punya pengalaman, bapak ibu punya pengalaman. Kalau masalah materi kek, masalah apa kek, kalau kita udah usaha bener-bener, begitu mentok ada aja jalannya, betul nggak tuh? Ada nggak jalannya? Ada aja jalannya dari itu, ya nggak? Ya Allah, kalau kita benar, niatnya benar, caranya benar, begitu mentok, usaha kita mentok, hadirin, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dia berdakwah, hadirin, benar hadirin, dibakar sama Raja Namrud, ya nggak nih? Karena usahanya benar, begitu dibakar, kebakar nggak Ibrahim? Nggak kebakar, hadirin. Datang pertolongan, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ibrahim selamat, hadirin. Nabi Musa berdakwah, benar hadirin, dikejar-kejar Fir'aun. Di belakangnya Fir'aun, di depannya Laut Merah, hadirin. Kata pengikut Nabi Musa, wahai Musa, inna lamudrakun, ketangkep kita nih. Apa kata Musa? Qala, kalau enggak, kita enggak ketangkap, ada Tuhan yang nolongin kita. Tiba-tiba Allah berfirman, Musa, idrib bi asokal bahro, dengan tongkatmu lautan suruh ngapain? Dipukul, hadirin. Lautan berubah menjadi jalan. Kalau kita mentok, datang pertolongan Allah, hadirin. Siapa Nabi Musa nggak menyangka tuh jalanan, lautan jadi jalanan, hadirin. Nabi Ibrahim tidak menyangka itu api bakalan dingin, hadirin. Gitu tuh. Namanya apa? Qudrah ilahiyah, takdir Allah, hadirin, kehendak Allah tuh. Sama dengan kita lah, hadirin. Kita kalau bukan karena Allah nggak mungkin, hadirin. Ya nggak tuh? Bisa seperti sekarang, ya enggak? Ya kan? Ya Allah. Maka tadi itu kalau usahanya maksimal, begitu mentok datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu itu. Ya. Dan kadang-kadang pertolongan Allah datang dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba di mulut Gua Thur ada sarang laba-laba, hadirin. Di mulut Gua Thur ada burung merpati lagi mencelok, hadirin. Itu kan pertolongan Allah. Ini banyak ibu-ibu di rumahnya sarang laba-laba nggak dibersihin. Kata suami, Neng bersihin, Neng, biarin nggak apa bang, nolongin Nabi dia. Ya mau dasar malas, hadirin. Ya nggak, ada aja alasannya. Ya nggak tuh. Sama lah kadang dalam pengalaman hidup kita ya. Kita kadang-kadang punya keinginan, ya Allah Pak Ustadz, saya bingung Pak Ustadz, pertolongan ada aja Pak Ustadz. Ya nggak? Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, hadirin tuh.
Ya enggak? Itu bukannya tiba-tiba, namanya kudratun ilahiyah, takdir Allah hadirin. Allah menakdirkan kita berhasil, datang pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Bu, ibu duit lagi bokek banget, pas nyuci celana suami, srek lah, di celana apaan tebel-tebel, dibuka ada duit cepean 3 lembar 300.000, rezeki nomplok bukan tuh. Tanya sama suami, bang bagi duit nggak bang? Duit mulu kagak ada. Punya duit nggak bang? Nggak punya duit. Alhamdulillah, kantongin aja udah bu. Oh dibilang nggak punya duit, namanya pertolongan Allah. Ini nanya, lu ngeliat nggak duit gue di celana 300? Lah tadi nggak punya duit bang. 300 apaan sih? Ya enggak. Ya itu suami mau nanya kagak enak, bab dia udah bilang nggak punya duit hadirin. Jadi mereka ada jemuran, kita liatin, ya nggak bisa jemuran nyari duit ya, gua kantongin, orang dibilang kagak ada, gitu tuh. Saya yakinlah saya, bapak ibu sekalian punya pengalaman hidup sampai sekarang hadirin. Banyak tikungan dalam kehidupan kita, betul nggak? Banyak belokan dalam kehidupan kita hadirin. Kok bisa kita lewatin tuh belokan yang curam, yang tajam hadirin? Pertolongan Allah Pak Ustadz. Kalau bukan karena pertolongan Allah, dalam hidup saya banyak tikungan Pak Ustadz, tikungan tajam. Ada nggak hadirin tuh? Kok bapak bisa melewatinya? Dengan pertolongan Allah. Inilah hikmah hijrah pada malam hari ini, sukses dengan 2 hal. Yang pertama, usaha harus maksimal, namanya juhdun basyariyun, usaha manusia. Begitu mentok, datang yang namanya kudratun ilahiyah, datang pertolongan Allah hadirin tuh, gitu tuh. Maka jangan pernah kita berhenti untuk minta pertolongan Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Tiap sholat tuh minta pertolongan Allah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka ya Allah, hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Gitu hadirin tuh. Jadi pas kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta. Kita bilang ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Maka hadirin, kalau kita punya hajat, minta sama Allah. Wudu, sholat 2 rakaat, sholat hajat ya, minta sama Allah, ya Allah aku punya hajat gini, tolonglah aku ya Allah. Kalau mengandalkan kemampuan aku tidak mungkin ya Allah, nggak mungkin berhasil ya nggak. Tolonglah aku, nih anak-anak mungkin lagi belajar ya nggak, yang SMP, yang SMA, yang kuliah ya nggak, yang lagi nyari kerjaan, minta sama Allah hadirin. Kalau usaha kita maksimal, begitu mentok, yakinlah ada bab yang kedua, namanya datanglah pertolongan Allah, kadang-kadang dalam bentuk yang tidak kita sangka-sangka hadirin. Siapa sangka lautan terbelah buat Nabi Musa, siapa sangka api jadi padam, siapa sangka Nabi Yunus selamat dari perut ikan paus hadirin, ya nggak tuh? Siapa sangka hadirin tuh banyak tuh nabi-nabi, ya nggak? Siapa sangka Nabi Isa diangkat ke langit hadirin, ya nggak tuh? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyaklah keajaiban hadirin. Siapa sangka kemarin lawan Argentina cuma kalah 2-0 hadirin, ya nggak tuh? Kan orang bilangnya ini kalah 10-0 ini hadirin, ya cuma 2-0 hadirin, bangga lagi kalah 2-0. Jadi mungkin Argentina kasihan juga nih, gua kasihan Indonesia 2-0 aja dah, gitu kan. Dan banyak pertolongan yang lain. Jadi kesimpulan pelajaran buat ibu pulang 2 hal, apalin juhdun basyariyun, qudratun ilahiyah, usaha maksimal, insya Allah kalau mentok Allah berikan pertolongan. Semoga sampaikan ada manfaatnya. Selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Al-Fatihah.